channelku Awang Chan. Ya, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah nemenin gitu ya di selama tahun 2021 ini. Dan ya walaupun aku bikin channel mengupload videonya di channel ini tuh baru di bulan Agustus ya, jadi baru aja sih. Tapi karena ini momen mau tahun baru ya, jadi aku bikinkan pick a card yang hubungannya dengan pelajaran apa yang bisa kamu ambil di sepanjang tahun 2021. Di sini ada 3 pilihan. Nah, nanti aku akan pakai deck ini ya, di setiap kartu aku akan shuffle gitu ya, di setiap pilihan pile gitu ya. Nah, sebelum ya ini kalian sambil memilih ya, silakan dilihat ya menurut kalian mana yang paling serak di hati gitu. Pilihan 1, kedua, ketiga ada The Smoky Mirror. Aku tunjukin aja ya. Oke, The Smoky Mirror. Kemudian di sini ada Many Path. Terus di sini ada Beauty Way. Ya, sebelum aku masuk ke pilihan kartu masing-masing, kayaknya aku perlu apa ya bahasanya ya, masa konfirmasi ya. Ya, konfirmasi ya. Aku perlu konfirmasi gitu ya. Aku baca di beberapa kolom komentar itu banyak sekali yang komentar tentang ya, aku sangat berterima kasih buat kalian yang ngasih saran ini itu gitu. Aku berterima kasih karena aku anggap teman-teman yang kasih saran itu berarti kalian perhatian gitu ya. Dan mungkin ada beberapa saran yang mungkin akan aku lakukan, ada beberapa saran yang tidak bisa aku lakukan gitu ya. Jadi aku minta maaf kalau misalkan saran kalian ya itu ada yang nggak aku penuhi, karena jujur aku bikin konten ini gimana ya bahasanya, memang dorongan dari hati gitu ya. Kaitannya dengan kemarin aku juga udah pernah bahas tentang tujuan hidup, misi jiwa ya. Terus apa ya? Ya intinya kaitannya dengan itu ya. Tujuan hidup, terus tugas hidup. Nah, kaitannya dengan itu. Jadi ini adalah salah satu itu tadi ya. Misi jiwa, juga tugas hidup, dan juga tujuan hidup gitu. Jadi memang tujuan utamanya itu gitu. Dan maka ada beberapa hal yang aku tidak bisa tabrak gitu aja gitu ya. Aku nggak mungkin akan menabrak hal-hal yang membahayakan diriku sendiri. Satu, yang kedua membahayakan orang-orang yang mendengarkan video ini. Karena meskipun ya ada yang bilang spiritual saat ini bukan sesuatu hal yang tabu. Iya benar, memang saat ini sudah bukan hal yang tabu. Tapi ada beberapa hal yang kalau diungkapkan secara gamblang itu akan justru menimbulkan mudorot ya. Jadi kalau kalian belajar spiritual jangan setengah-setengah ya. Ada beberapa hal di dalam dunia spiritual itu yang ya aku baru ngomong begini aja udah di harus hati-hati. Ada beberapa hal di dunia spiritual tuh yang ya intinya nggak boleh sembarangan gitu ya. Di dunia hukum aja ada kode etiknya, dunia psikologi juga ada kode etiknya, dan apalagi dunia spiritual pasti juga ada kode etiknya ya. Kalau kalian sudah punya guru spiritual ya, yang benar-benar guru spiritual banget gitu yang memang dia track recordnya ini ya, bukan guru spiritual yang kalian temui di YouTube atau kalian belajar otodidak, enggak, tapi memang benar-benar guru spiritual yang kalian nemuinnya itu nggak sengaja dan memang kalian berguru sama beliau. Coba tanyakan ke beliau gitu ya, hal spiritual itu kayak gimana gitu. Bener nggak kalau di sana ada kode etiknya? Bener nggak kalau di situ ada beberapa hal yang nggak boleh disampaikan? Gitu ya, tanya ya. Ya mungkin kalian yang komen seperti itu mungkin belum tahu ya.
ya nggak apa-apa. Dari belum tahu ini kan kalian bisa jadi belajar lebih jauh lagi, dan aku malah seneng karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa teman-teman di luar sana itu sangat antusias ya, memiliki antusias untuk belajar ilmu spiritual. Dan memang belajar ilmu spiritual itu nggak bisa setahun 2 tahun gitu ya. Dan ya mungkin di momen ini karena ini adalah mau ganti tahun ya, jadi aku jelaskan sekalian gitu biar kalian tahu ya, bahwa aku mendalami dunia spiritual itu gak sebentar, gak setahun 2 tahun. Dari semenjak aku SMA kelas 2 umur 17 tahun, dan saat ini di usia aku yang ke 29 ya, jadi ada sekitar berapa tahun itu? Matematika aku kok ini ya ngeblank ya, 12 tahun ya sekitar ya. Jadi aku belajar spiritual itu 12 tahun ya, bukan menyengaja pengen belajar spiritual ya, karena bagiku dulu waktu aku masih remaja itu spiritual tuh apa sih, aku nggak percaya ya, jujur aja aku nggak percaya sama sekali, karena aku sangat-sangat logika gitu. Kalau sesuatu hal itu nggak ada di depan mataku, itu menurutku nggak ada, itu dulu ya. Tapi karena memang apa ya, jalan hidup, cerita dikit ya, jalan hidupku itu memang diharuskan untuk ya kayak ditarik terus gitu loh, mau keluar itu nggak bisa. Akhirnya ya mau nggak mau aku harus menjalani itu gitu. Dan sampai pada titik ini, jadi sekitar 12 tahun aku mencari guru, 12 tahun aku mencari tentang hal spiritual. Jadi nggak sebentar gitu ya. Ya bukan aku ngerasa bahwa perjalananku lebih lama daripada kalian, enggak, tapi apa ya, sebagai ini aja sih, biar kalian nggak menebak-nebak atau gimana gitu ya. Soalnya ya itu tadi alasan kenapa ada beberapa hal yang ketika aku dijawil ya dalam tanda kutip atau diingatkan gitu, aku nggak boleh ngomong ya, aku nggak ngomong karena menurutku nggak mungkin kan kalau aku masa mau apa, ibaratnya kita sama orang tua aja harus manut kan ya apa yang dikatakan oleh orang tua, apalagi ini mbah kita gitu ya, mbah kita yang ya yang jagain gitulah ya, bahasanya leluhur kita lah ya. Itu kalau diingatkan masa aku mau enggak lah mbah, terserahku lah, masa kayak gitu kan, enggak ya. Jadi aku hanya ngikuti aja apa yang jadi ibaratnya aku bikin kayak gini diawasi terus ya, nggak boleh ngomong sembarangan. Makanya aku minta maaf kalau kurang memuaskan kalian gitu ya. Dikiranya aku nggak mau jujur atau mungkin pelit ilmu, nggak sebenarnya, tapi ya itu tadi alasannya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang udah beberapa kali konsul privat itu tahu banget karakterku kayak gimana yang sebenarnya itu ya. Oke, mungkin itu aja. Aku bikin apa ya, penjelasan ini nih bukan karena apa-apa ya, tapi biar tidak terjadi miskomunikasi aja gitu loh. Jadi ya, karena kalau nggak tak jelasin ya mungkin nanti bisa menimbulkan apalah pikiran-pikiran yang kemana-mana gitu ya. Jadi perlu aku jelaskan gitu. Ini pun aku juga perlu hati-hati ya. Jadi intinya itu tadi. Kalau kalian konfirmasi aja ke guru-guru spiritual kalian gitu, bener nggak apa yang aku omong gitu. Kalau aku salah ya berarti mungkin memang aku perlu belajar lagi. Oke, itu aja ya. Udah lama ini aku ngomongnya. Aku anggap kalian udah memilih gitu, udah memilih. Terus juga ada yang kasih saran, lebih baik pilihannya dikasih sesuatu yang membedakan. It's okay. Ada beberapa hal yang mungkin bisa aku bikin seperti itu, tapi ada beberapa hal juga yang memang aku niatnya pengennya kartu doang gitu ya. Ya gak lain gak bukan ya, salah satunya biar melatih intuisi kalian ya, karena
dengan hanya kartu doang kan kita kan jadi bingung, wah ini sama semua gitu. Dan lah disitulah letak kamu ya melatih intuisi kamu gitu. Ya aku pengennya kalian nonton ini tuh ada sesuatu yang diambil, jadi nggak sebagai hiburan aja gitu. Jadi intinya kalau kamu cocok ikuti aja, tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa. Itu ya, aku nggak mau memaksakan ya. Jadi memang aku bikin konten itu sesuai dengan apa ya bahasannya, bukan mood ya tapi kalau bahasa Jawanya sih kerentekin ati ya. Kalau kamu bukan orang Jawa mungkin tanya aja ya sama orang Jawa itu maksudnya apa, karena nggak bisa dibahasa Indonesia kan ya. Itu aja, tapi makasih banyak. Aku bukan tersinggung, enggak sama sekali enggak tersinggung, karena apa sih tersinggung enggak ada artinya juga gitu loh. Cuman memang perlu aku jelaskan gitu biar kalian enggak bertanya-tanya. Ya, oke. Aku anggap kalian udah milih. Habis ini aku langsung menuju ke pal yang pertama. Bye bye. Ini ya, The Smoky Mirror. Sebentar ya. Di sini ada kartu. Nanti aku konfirmasi pakai deck ini ya. Ada Two of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands. Ini ada angka 233 ya. Nanti aku jelaskan, aku konfirmasi dulu pakai deck ini ya. Untuk kamu yang pilih The Smoky Mirror, apa sih pelajaran atau hal yang bisa kamu ambil di sepanjang tahun 2021 ini, dan tentunya pasti sangat berguna untuk perjalanan kamu di tahun 2022. Dan ini pasti sangat berkaitan erat dengan hal-hal spiritual ya, karena memang kontenku banyak yang kaitannya dengan spiritual dan psikologi, karena basic pendidikanku di psikologi ya. Makanya aku lebih menguasai itu ya. Aku menyampaikan apa yang aku tahu kan ya. Kalau aku nggak tahu atau aku belum paham, kalau aku sampaikan ya salah dong aku, ya kan. Ada Six of Pentacles, Wheel of Fortune. Oke, The World. Ya, jadi sekilas info tadi di awal udah tak jelasin ya, bahwa gimana ya bahasanya ya, dunia spiritual itu kadang-kadang ya memang ada di luar sana banyak sekali. Ini bottom of the deck-nya ya, ini Ace of Pentacles, bottom of the deck-nya ada Nine of Sword. Oke. Memang di luar sana itu banyak ya para spiritualis gitu ya yang mengungkapkan dengan gamblang gitu ya. Ya, aku nggak nyalain mereka juga bener gitu ya, mungkin mereka punya prinsip beda gitu, tapi kalau prinsipku memang seperti itu. Kalau aku udah diingatkan gitu, itu jangan disampaikan. Nah itu aku biasanya langsung manut, aku nggak mau diingatkan oleh mereka, karena yang tahu rasanya ketika aku ngeyel gitu ya, nggak ngikuti, udah dibilang nggak boleh kok masih ngeyel. Waduh, itu sangat menyakitkan sekali bagiku. Jadi ya kalian perlu tahu aja gitu, aku juga nggak pengen kan diingatkan yang ya intinya nggak enak banget gitu loh, diingatkan hal spiritual tuh nggak enak banget. Dan aku beberapa kali udah merasakan itu dan aku nggak mau lagi karena tahu rasanya itu nggak enak banget. Makanya ya aku minta maaf banget karena teman-teman mungkin nggak puas ya dengan penjelasanku ya, karena di sini general reading, maksudnya umum. Aku nggak berani memang kalau secara umum gitu, aku hanya akan menjelaskan secara gamblang kalau privat 2 orang gitu. Jadi yang tahu aku dan orang yang aku ajak ngobrol gitu. Kalau kalian memang mau privat dan biasanya kalau yang mau privat reading itu biasanya memang yang bener-bener mencari jawaban banget lah, intinya gitu. Itu biasanya aku keluarkan semua gitu. Itu pun juga yang boleh. Kalau yang belum saatnya ya belum aku keluarkan. Itu ya. Ya. Oke. Di sini aku jelaskan
apa yang bisa kamu ambil dari sepanjang tahun 2021 biar tahun 2022 kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Ya, di tahun 2021 kamu masih dihadapkan dengan dua pilihan ya. Maksudnya gimana? Sepanjang tahun 2021 kamu sering sekali dihadapkan dengan dua pilihan, dan itu dua pilihan yang sama-sama berat gitu ya. Cuman kamu itu kayak lebih mengandalkan kepada apa kata orang gitu ya, apa kata orang-orang di sekitar kamu, bukan mengandalkan pada hati kamu atau mengandalkan pada pemikiranmu sendiri gitu. Dan ini mungkin ada beberapa hal yang kamu masih menunggu ya, masih menunggu jawaban, entah menunggu pilihan tadi ya kan, yang di tahun 2021 kamu masih menunggu, dan pada saatnya nanti di tahun 2022 mungkin kamu akan mendapatkan apa yang kamu tunggu, atau mungkin enggak ya. Jadi di sini nanti akan menjawab ya. Jadi dikonfirmasi dari 4 kartu ini, dan bottom of the deck-nya ada Nine of Swords. Nine of Swords di sini nih intinya kamu sebenarnya ya, ketika kamu memilih sesuatu dan itu berdasarkan atas saran orang lain ya, yang ini aku bilang tadi ya. Jadi kamu perlu punya prinsip sendiri ya. Kalau ada orang yang ngasih saran ke kamu, ya semua saran itu pasti baik. Tapi ada beberapa saran yang memang nggak cocok gitu buat kamu. Ya kamu nggak apa-apa, nggak ngikuti, kamu nggak salah gitu ya. Seperti yang udah aku lakukan tadi, aku bilang teman-teman ngasih saran bagus sekali ngasih saran, karena itu perhatian banget ya. Ciri teman yang baik itu kan ngasih saran gitu. Cuman kita nggak wajib untuk mengikuti semua saran kan. Tetap kita punya prinsip sendiri, dan kita ambil yang sesuai dengan prinsip kita. Jadi kamu perlu seperti itu juga gitu ya. Kamu punya prinsip sendiri, tentukan prinsipmu sendiri. Kamu nggak boleh oke, ada orang ngasih saran ini, yaudah aku ikut. Nanti lagi ada yang ngasih saran ini, itu tuh yang terbaik loh, gini. Oke, kamu ikut. Ya, kamu nggak akan kamu akan kehilangan jati dirimu kalau kamu seperti itu. Makanya kamu cemas ya, kamu ngerasa bahwa seperti ada yang kurang gitu loh dalam hidup kamu. Ya karena kalau kamu memilih berdasarkan saran orang lain, bukan karena dirimu sendiri, ya jelas ada yang kurang lah. Jadi tanamkan dalam dirimu, kalau kamu melakukan sesuatu itu bukan atas dasar orang lain, tapi memang dirimu sendiri yang ingin ya. Ingat itu. Dan ini yang perlu kamu pelajari. Di tahun 2021 boleh, it's okay kamu kemarin seperti itu, tapi kita ambil kan pelajarannya gitu ya, sehingga di tahun 2022 kamu nggak jadi orang yang seperti ini. Jadi kamu lebih percaya pada dirimu sendiri ya, bahwa ada divine timing ya kan. Semua manusia itu punya, aku bilangnya sih partikel Tuhan gitu ya. Semua orang pasti punya partikel Tuhan, entah sejahat apapun, tapi di dalam diri yang paling terdalam itu ada partikel Tuhan gitu. Jadi kalau kamu mau mengakses, kalau kamu mau dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, jangan mengandalkan orang lain, andalkanlah dirimu sendiri. Tapi jalan untuk menuju ke sana gitu ya, kamu perlu belajar, kamu perlu berilmu dulu. Nah, salah satu caranya berilmu adalah cari guru ya. Sebenarnya guru spiritual itu nggak harus semua orang punya. Kalau memang kamu punya tugas tertentu yang berat, atau mungkin kamu punya misi jiwa yang benar-benar itu sangat urgent gitu ya, atau kamu ngerasa bahwa aku memang perlu, ya kamu harus cari. Tapi kalau udah aku ngikuti yang general aja, misalkan secara agama yang kalau di Islam ya ikuti yang syariat aja, ya ikuti aja yang syariat gitu. Jadi
tanya kata hati kamu itu. Nah, di tahun 2022 nanti kalau dari energinya ya, karena kamu sudah bisa, kalau kamu bisa gitu ya. Tapi kalau dari kartunya sih bisa kamu ya. Jadi kamu sudah mulai ini ya, mengurangi rasa cemas ya, atau rasa kosong, atau kok rasanya kayak aku kehilangan jati diriku gitu. Dan kamu sudah di tahun 2022 nanti kamu mulai bisa menjadi dirimu sendiri, dan kamu memberi ya kan. Ketika kamu selesai dengan dirimu sendiri, ketika kamu sudah menguasai suatu ilmu ya, satu ilmu ya kecil ya, satu ilmu itu kecil sekali, nanti kita kan perlu banyak sekali ilmu kan ya. Ya, satu ilmu kamu bisa memberi ke orang lain ya. Jadi ini nggak harus uang, nggak harus apa, tapi ilmu juga bisa. Jadi kamu ketika kamu sudah menguasai ilmu, baru kamu berikan ke orang lain. Karena kalau kamu belum menguasainya terus kamu udah berikan ke orang lain, sangat beresiko ya. Kalau belajar setengah-setengah itu beresiko, apapun itu ya. Belajar sepotong-sepotong itu beresiko. Maka ya, kalau kamu memang benar-benar pengen menjalani perjalanan menjadi pejalan spiritual, kamu harus siap dengan segala resikonya. Kamu harus sabar, ekstra sabar. Ya, kamu harus benar-benar ekstra sabar. Karena apa? Setiap orang punya jalan sempitnya sendiri-sendiri. Kalau dibilang perjalanan spiritual itu sempit jalannya. Dan itu sangat, kalau kamu nggak kuat, waduh, bener-bener bisa jadi malah nanti terjunnya ke bawah sekali gitu. Itu ya. Jadi kalau kamu nggak, menurutku kayaknya aku nggak sanggup, mending nggak usah. Karena kalau kamu sekali nyemplung ke perjalanan spiritual, kalau kamu nggak selesaikan sampai di ujung, percuma, dan justru akan membahayakan dirimu sendiri ya. Tapi ini kamu jadi belajar ya, kamu belajar suatu ilmu terus kamu berikan ke orang lain, dan kamu sudah tahu apa yang namanya divine timing, bahwa semua itu nggak ada yang terlambat, semua itu nggak ada yang terlalu cepat itu ya. Dan di sini ada the word, kamu tahu bahwa dunia ini, bahkan dunia yang kita tempati saat ini gitu ya, ada hubungannya dengan divine timing juga ya. Jadi dunia yang ditempati saat ini tuh punya sistemnya sendiri. Bahkan misalkan kalau dia kebanyakan polusi, dia akan berusaha untuk mengurangi itu gitu, dengan mengurangi manusia misalkan ya. Kayak akhir tahun ini kan banyak sekali bencana ya. Sebenarnya aku nggak mau ngomong bencana sih, tapi aku pengen ngomongnya tuh bumi sedang memperbaiki dirinya sendiri, bumi sedang berusaha untuk menyehatkan dirinya sendiri ya. Seperti yang di video sebelumnya aku sering bilang ya, bahwa itu adalah sistem imunitas bumi. Seperti manusia kan, kita kan bagian dari bumi kan, punya sistem imunitas. Jadi kalau ada virus atau bakteri atau benda asing yang membahayakan tubuh masuk ke dalam tubuh, maka otomatis dia akan berusaha untuk mengeluarkannya gitu, biar sehat kan ya. Emang kayak gitu kan. Jadi bumi pun begitu ya. Aku anggap itu bukan sesuatu bencana kalau menurutku ya. Ya kita harus memahami aja alam. Kalau memang gunung berapi itu ada kalanya dia akan memuntahkan lahar karena memang seperti itu harusnya ya berarti manusia harus menanggulanginya dengan ya jangan deket-deket sama daerah yang deket gunung berapi gitu. Itu salah satunya contoh itu ya. Ya kan kita dikasih akal, mosok kita dikasih akal malah nyalahkan, oh dasar gunung kok ngeluarin lahar mulu, mosok gitu. Kan kita punya akal ya kan, kita kan punya dikasih kelebihan oleh Tuhan kan. Jadi ya kita yang khalifah, bukan alam yang khalifahnya, enggak, tapi kita gitu. Kita yang harus bisa
oh kalau keadaannya seperti ini kita harus bagaimana gitu ya. Kamu juga begitu. Di tahun 2022 kamu sudah paham tentang semua hal itu. Bagus sekali ya, karena di sini ada the smoky mirror. Oh ya, ini di sini ada Ace of Pentacles. Aku jelaskan yang ini dulu. Ace of Pentacles-nya ini kayak kamu udah mantep melangkah maju untuk jadi orang yang the new you. Kamu menjadi orang yang baru, kamu menjadi orang yang lebih Pentacles ya, jadi unsur tanah. Kamu menjadi orang yang lebih sabar yang aku bilang tadi. Kamu jadi orang yang lebih telaten dan kamu paham. Jadi kamu melangkah itu, oh aku melangkah ke sana tuh karena aku tahu. Bukan asal-asalan aja gitu, enggak. Apalagi kalau dari kartunya ini ya, the oracle-nya the smoky mirror ini, jelas kamu perjalanan spiritual juga ini gitu ya. The smoky mirror itu maksudnya kan kamu kayak ngaca gitu ya. Ketika kamu ngaca dan ya kamu perlu membersihkan kaca itu setiap hari gitu. Jadi intinya ya ada hubungannya dengan tadi, kamu percaya, kamu perlu lebih percaya pada dirimu sendiri. Kalau ada saran dari orang lain, baik sekali itu ya, tapi tetap dirimu yang menentukan, kamu cocokkan mana yang baik. Contoh saran itu, misalkan nih si temenmu tuh suka keju gitu ya, misalkan main bareng, ayo maem yuk gitu, atau aku pengen maem nih lapar gitu, terus temenmu kasih saran, itu loh ada ayam geprek keju enak banget loh, itu kesukaan temenmu, sedangkan kamu alergi susu, masa kamu mau ngikuti sarannya temenmu? Ya kan, keju kan dari susu ya, nanti kamu yang kena dong, kena alerginya. Atau misalkan itu loh udang, ayo kamu beli udang aja enak banget loh, sedangkan kamu alergi udang, ya kamu sendiri kan yang kalau ngikuti saran sedangkan itu nggak cocok dengan kamu, ya kamu sendiri kan yang kena, ya kan, paham maksudku kan? Nah jadi seperti itu ya, ya kita perlu memahami hal-hal yang sepertinya sepele tapi itu berdampak besar sekali. Ya kita perlu belajar lagi. Aku bukan menggurui sih, tapi ya seperti ini juga ibaratnya menasehati diriku sendiri juga, karena sering juga aku masih lupa jalan atau mungkin agak melenceng ya namanya perjalanan kan begitu ya, kadang-kadang kita perlu memperbarui niat kita terus gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah kasih saran. Karena aku anggap itu adalah perhatian dari kalian ya. Dan ya sekali lagi aku minta maaf kalau ada dari saran kalian yang tidak aku ikuti ya, karena analoginya seperti yang tak bilang tadi ya. Gitu, oke. Bagi yang ingin private reading ya, atau personal reading, ada nomornya di bawah, klik tata cara dan juga price list, khusus buat kamu yang benar-benar butuh aja gitu ya. Ya itu aja. Mau tak tambah apa lagi? Yang belum subscribe, like, komen positif dan juga share, silahkan. Jika kalian merasa video-video seperti ini perlu untuk terus ada di YouTube, karena tanpa bantuan dari kalian gitu ya, tanpa ada bantuan dari teman-teman yang subscribe, like, komen positif dan juga share, tidak akan bisa direkomendasikan oleh YouTube. Maka kalau kalian merasa bermanfaat dan ingin orang lain juga bisa mengambil manfaatnya ya, lakukanlah itu. Tapi kalau kamu ngerasa nggak bermanfaat, nggak usah dilakukan ya. Sekali lagi, lakukan apa yang menurut kamu benar untuk dilakukan ya. Oke, aku langsung menuju ke pile yang kedua. Bye-bye. Ya. Buat teman-teman yang pilih pile 2 ya, kita lihat di sini ada oracle-nya Many Path. Kita buka dulu Knight of Swords, Justice, dan juga The Hermit. Aku shuffle kartu dulu ya untuk konfirmasi. Ini ya. Buat yang pilih pile 2 Many Path, apa sih yang perlu kamu ambil gitu ya pelajarannya sepanjang tahun 2021 yang nantinya
pasti akan berguna untuk kehidupanmu di tahun 2022. Kita lihat. Oh, ada justice, ini juga justice ya. Oh, Two of Cups. Cuman ini belum tentu cinta yang datang ya. Oke, Five of Swords. The Chariot. Ya, bottom of the deck. Seven of Swords. Oke. Di tahun 2021 kemarin gitu ya. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil atau yang perlu kamu ambil gitu? Kalau dari kartunya, kamu dulu orangnya apa? Di satu sisi kamu kalau memutuskan sesuatu itu sangat tegas gitu ya. Di sisi lain kamu terlalu lama dalam memutuskan sesuatu hal. Ya, dan mungkin ada beberapa orang di sekitarmu yang gak nyaman ya dengan sikap kamu yang seperti itu. Karena kan dengan seperti itu kan jadi gak mudah ditebak ya. Karena dia pikir atau mereka pikir nanti akan cepat keputusannya, tapi ternyata lama. Atau mungkin dipikir lama, ternyata cepat. Ya ini dalam berbagai hal gitu ya. Dalam berbagai aspek kehidupan kamu. Nah, kalau tak lihat ya dari energinya di sini. Bentar. Itu kemungkinan besar ya kamu yang pilih pile 2 ya. Namanya general reading gak akan cocok ke semua orang kan ya. Kalau misalkan kamu milih terus, wah aku pilih nomor ini tapi kok nggak resonate, ya nggak apa-apa, berarti memang kamu belum nggak mencari jawaban, atau mungkin memang bukan untuk kamu gitu ya. Santai aja gitu ya. Jadi itu kebanyakan yang pilih pile 2 ini bisa jadi kemarin sedang mengalami gitu kehidupan yang diambang keputusan, diambang harus memutuskan gitu. Contoh kayak perceraian gitu. Di sini ada, karena kartu justice 2 kali di sini sangat ya kayak diyakinkan gitu ya. Jadi di tahun 2021 mungkin kamu memutuskan ya tentang perceraian, ingin cerai, atau mungkin kamu baru punya pemikiran untuk cerai ya. Kalau kamu baru punya pemikiran untuk cerai, berarti jelas di tahun 2022 harus kamu realisasikan karena dikonfirmasi lagi. Tapi kalau kamu tahun 2021 sudah mulai cerai dan proses ya, ini mengkonfirmasi bahwa jalan yang kamu ambil itu udah benar gitu ya. Meskipun kadang-kadang memang kamu unpredictable ya kalau memutuskan sesuatu, karena kamu tuh tipe orang yang ya ada hubungannya dengan manifest ini ya. Kamu gimana ya ngomongnya, melihat gitu ya semua hal itu sebagai potensi jalan keluar ya. Kamu melihat banyak hal itu sebagai potensi dari coping stress, atau mungkin potensi dari problem solving seperti itu ya. Jadi kamu tipenya sangat terbuka, tapi memang kadang-kadang kamu butuh waktu untuk memutuskan sesuatu ya. Jadi seperti itu, dan yang kamu ambil dari tahun 2021 adalah kamu perlu seimbang, kamu perlu menyeimbangkan ya. Di sini kan justice ada juga unsur apa ya, keseimbangan kan di situ ya. Jadi kamu perlu menyeimbangkan antara dimana kamu sangat cepat memutuskan sesuatu, atau kamu perlu banyak berpikir dulu ya. Kamu sesuaikan aja dengan kondisi. Jadi kamu perlu belajar tentang itu, dimana aku harus memutuskan sesuatu
dengan cepat di situasi yang seperti apa, atau ketika kamu harus memutuskan dengan sangat berhati-hati itu di suatu situasi yang seperti apa. Ini kan juga ada ilmunya ya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan memutuskan sesuatu itu sangat berkaitan erat dengan prioritas ya. Kalau kamu kesulitan memutuskan sesuatu, atau mungkin ini ya, bingung, kadang cepat kadang lama, dan kamu bingung menyesuaikan ya, yang mana yang harus cepat, yang mana yang harus lambat, berarti kamu kurang bisa memprioritaskan dirimu sendiri, atau mungkin kamu kurang bisa mengetahui tentang apa itu prioritas. Kamu perlu belajar lagi tentang hal itu ya. Di tahun 2022 kemungkinan besar kamu juga akan dihadapkan pada dua pilihan ya, Two of Cups. Di sini juga dua pilihan, atau mungkin juga kamu akan menemukan orang yang sama dengan kamu ya. Ini kita lihat saja nanti, bisa jadi jodoh juga ya, atau mungkin sahabat atau apa ya, yang dia cocok dengan kamu, dan kamu di situ bisa belajar lagi lebih banyak tentang apa yang namanya prioritas. Karena di sini akan muncul konflik, di mana kamu dengan orang ini tuh kemungkinan besar juga akan ada konflik ya, pertengkaran. Meski pertengkarannya nggak besar, tapi ini sangat mendewasakan kamu ya. Jadi di tahun 2022 nanti kamu sudah bisa ini ya, mengendalikan tidak hanya memilih prioritas atau bisa mengendalikan pilihan satu atau dua atau gimana ya, tapi juga bisa mengendalikan emosimu. Karena memilih sesuatu itu kan juga sangat erat kaitannya dengan emosi. Yang aku maksud emosi di sini bukan berarti marah-marah ya, enggak ya. Emosi itu kan ada banyak hal ya. Ada 5 emosi dasar dan beberapa emosi yang percabangannya gitu ya. Jadi yang aku maksud emosi itu secara general, kamu sudah bisa menjadi kusir dari dirimu sendiri. Jadi kamu sudah, hati dan pikiran kamu itu udah sinkron. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang kamu kayak semacam pengen potong kompas atau kurang sabar aja ya. Kadang-kadang kurang sabar. Ada di satu titik di mana kamu harus memilih sesuatu atau menentukan sesuatu, tapi kamu pengennya cepet. Nah ini loh yang tak maksud. Itu kamu perlu berhati-hati. Kalau misalkan itu kamu diharuskan untuk memilih berhati-hati ya, kamu harus berhati-hati, nggak boleh cepat-cepat ya. Memang seperti itu ya, kehidupan ini kan penuh dengan seni. Di sini ada many paths ya, akan ada banyak jalan ya dalam hidupmu. Ketika kamu sudah memutuskan A, kalau misalkan apa yang sudah kamu putuskan itu kamu rasa di tengah-tengah jalan kok kayaknya aku salah ambil jalan ya, itu sebenarnya bukan salah ambil jalan, tapi berarti kamu harus lebih banyak belajar lagi di jalan hidup yang ini. Kamu perlu lebih banyak mendewasa lagi ya. Jadi yang sudah kita putuskan, yang sudah berlalu, yang sudah kita lakukan, itu nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Karena ya kalau kita memutuskan A atau B terus beneran terjadi, berarti kan Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan ya berarti itu benar kan, itulah takdirnya. Tapi sebelum itu terjadi, makanya kita kan perlu belajar, kita perlu banyak ilmu. Yang aku bilang tadi, kamu perlu belajar tentang yang namanya prioritas, belajar yang namanya pilihan mana yang perlu cepat ya, diambilnya cepat, ditentukannya cepat, mana yang perlu harus sangat berhati-hati. Kamu perlu belajar lagi tentang itu, dan jangan khawatir karena kamu ada keinginan untuk belajar ya. Di tahun 2022 jelas kamu akan dipertemukan dengan orang yang akan mengajari kamu, entah secara langsung atau tidak langsung. Oke? Itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dan juga kasih saran ya. Makasih banyak. Yang belum subscribe, like, komen positif dan juga share, silahkan. Kalau kalian merasa video yang seperti ini nih berguna atau bermanfaat ya, jadi biar lebih banyak direkomendasikan YouTube, dan tentu
akan lebih banyak orang yang mengakses dan mendapatkan manfaatnya ya. Meskipun aku juga punya banyak kekurangan dan mungkin kalian yang baru tahu channel ini gitu ya. Bahkan yang belum pernah privat reading, ya wajar kalau kalian ngerasa bahwa kok kayaknya aku menyembunyikan sesuatu, atau kok kayaknya aku nggak mau lepas gitu ngasih nasihatnya ya. Tadi bukan nasihat ya, tapi apa yang dikatakan oleh kartu tadi udah di awal udah tak jelasin bahwa ada beberapa hal yang memang ya aku melakukan itu dengan sengaja gitu loh. Ada tujuannya, jadi nggak sembarangan ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Ya. Ada The Beauty Way. Di sini kartunya ada The High Priestess, The Empress, The Sun, Seven of Cups. Kartu konfirmasinya, ntar. Oke. The Lovers. Aku nggak baca kartu terbalik ya. Tadi The Justice keluar 2 kali, di sini The Empress keluar 2 kali. Ada Two of Wands. Oke, habis ini aku mau pause dulu ya, ada azan. Terus Four of Cups, kayaknya satu lagi. Eight of Wands. Kartu konfirmasinya The Empress. Kartu bottom of the decknya The Emperor. Sorry, ada azan, aku nggak konsentrasi ya, dan aku harus pause dulu ya sebentar ya. Oke, aku lanjutkan ya. Apa sih yang bisa kamu ambil di sepanjang tahun 2021 pelajarannya, dan tentu itu akan berguna bagi kamu di tahun 2022 nanti ya. Ada The Empress, The Sun, Seven of Cups. Ya, di tahun 2021 sudah bagus sih sebenarnya. Cuman ada satu sudah bagusnya itu gimana ya? Kamu sudah bisa, The Empress ini adalah orang yang ya dia dewasa gitu ya. Seperti sosok seorang ibu yang bijaksana, jadi dewasa dan sudah mengetahui aku harus begini, aku harus seperti itu. Ketika ada satu kejadian A, aku harus bersikap apa, itu kamu udah tahu. Dan The Sun ini menggambarkan bahwa kamu enjoy aja gitu loh. Pada setiap yang kamu lakukan itu enjoy aja. Meskipun itu sesuatu hal yang menurut banyak orang tidak menyenangkan, atau menurut banyak orang itu berat, tapi bagimu biasa aja ya, dinikmati aja karena kamu paham bahwa semua butuh proses. Kamu paham bahwa semua yang ada di dunia ini nggak cuman baik-baik doang, tapi ada yang buruk-buruk, dan semua hal itu berguna gitu. Ibaratnya maaf ya, kotoran ayam gitu ya, itu kan buruk tuh, nggak enak baunya kan, bentuknya juga jelek sekali, tapi dia kan berguna sekali untuk menyuburkan tanah. Nah, hal-hal semacam itu loh, itu kamu udah paham tentang kunci dari kehidupan yang seperti itu. Makanya kamu santai aja gitu. Di tahun 2021 kamu sudah tahu gitu ya, kamu sudah jadi orang yang dewasa, dan cuman ada satu gitu yang perlu kamu perbaiki nanti, biar di tahun 2022 nggak kamu ulangi lagi. Ada Seven of Cups. Jadi kamu agak terlalu banyak yang kamu inginkan atau yang kamu angen-angenkan. Ya baik sebenarnya ya, berharap itu baik sekali, atau kamu ingin sesuatu itu baik sekali, tapi kalau di sini kamu agak terlalu banyak sehingga kamu bingung gitu ya. Kalau orang yang punya keinginan banyak itu jadi, meskipun kamu enjoy gitu ya, kalau kamu punya keinginan banyak itu jadi bingung, aku harus yang mana dulu yang harus aku penuhi. Dan itu pun juga menurutku sih, kalau dari energinya itu cuman keinginan yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Contoh misalkan kamu masih agak kayak, wah enak ya kayaknya kalau aku punya rumah yang model seperti itu, atau enak ya kayaknya kalau aku punya usaha sendiri, enak ya kayaknya. Nah itu loh, kamu masih
kadang-kadang itu punya keinginan-keinginan yang sebenarnya itu cuman di alam pikirmu aja. Kamu sebenarnya udah punya segalanya yang ya kalau orang lihat kamu tuh apa sih yang kamu inginkan lagi gitu. Semua udah dikasih gitu. Secara pekerjaan atau secara apa ya karir kamu udah dapet, secara finansial juga udah dapet, secara percintaan meskipun apapun posisi kamu, entah kamu single, entah kamu double, entah kamu triple, nah, apapun lah ya. Tapi kamu enjoy gitu loh. Dan orang melihat kamu, apa sih yang nggak kamu syukuri? Kamu dapat segalanya. Orang lain lihat kamu seperti itu. Tapi kamu kadang-kadang yang masih enak ya kayaknya kalau aku begini. Enak ya kayaknya kalau aku punya itu. Nah, ini yang perlu kamu perbaiki. Sehingga di tahun 2021 tuh kadang-kadang kamu kayak yang, wah aku perlu harus ini deh, aku harus itu deh, gitu ya. Jadi meskipun kamu enjoy juga sih melakukannya, tapi kalau terlalu banyak keinginan kan jadi hidupmu jadi nggak tentu arah dong. Kamu harus gimana, kamu harus kemana, terlalu mengalir mengikuti arus pun juga nggak baik kan ya. Nah di tahun 2022 nanti ada The Lovers, The Empress ya. The Empress-nya keluar 2 kali. Jadi udah bener ya yang kamu lakukan. Dan di sini The Lovers ya, kamu kalau kamu sudah berusaha untuk mengetahui bahwa itu yang kamu pikirkan tuh keinginan kamu atau kebutuhan kamu. Kalau keinginan kamu lebih baik gak usah. Ya, lebih baik oh ya, aku sudah punya ini. Fokus aja yang udah kamu punya. Jangan fokus yang belum kamu punya. Ya meskipun gak apa-apa berharap, tapi satu-satu. Semua kan butuh proses ya. Nah di sini The Lovers, kalau kamu sudah memahami yang aku bilang tadi, maka kamu sudah di tahun 2022 nanti akan jadi orang yang benar-benar independen ya, dan benar-benar menguasai dirimu sendiri ya, dan mencintai dirimu sendiri. Jangan salah loh, menguasai diri sendiri itu sangat sulit. Wong kita aja kadang kalau misalkan lagi galau gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa kan menahan biar nggak nangis. Jangan nangis, bakne malah air matanya deras. Jadi menguasai diri sendiri itu menurutku ya, itu tingkatan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada menguasai orang lain atau apa ya bahasanya ya, memerintah ya, atau bisa membuat orang lain manut itu gampang. Tapi kalau bisa membuat diri kita sendiri manut, itu yang susah. Kalau kita bisa membuat orang lain manut gampang aja wong. Kalau orang punya jabatan, punya sesuatu hal, dia kaya raya atau mungkin apa, raja, sultan atau apa, kebanyakan orang kan akan manut tentang hal-hal yang seperti itu ya kan. Contoh Hitler itu banyak kan yang manut, meskipun yang membangkang juga banyak, tapi kan berarti itu tandanya bahwa dia bisa membuat orang lain tunduk sama dia, entah diambil dari sisi ketakutannya atau diambil dari sisi cintanya, kasih sayang. Kayak misalkan para tokoh-tokoh agama yang melegenda ya, bukan tokoh agama yang hanya beberapa tahun aja, tapi yang udah berabad-abad tapi ajarannya masih diikuti. Itu kan berarti dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa mengendalikan orang lain. Contoh kayak Imam Al-Ghazali itu kan ajarannya yang ditulis di buku atau kitabnya itu kan masih diikuti sampai sekarang. Itu udah berapa zaman aja ya. Contoh juga Nabi Muhammad, atau contoh kalau di agama-agama lain ya kayak Mahatma Gandhi itu juga ya contoh ya, ajarannya itu masih melekat sampai saat ini. Siddhartha Gautama, Bunda Maria ya, aku sering menyebut nama-nama beliau karena aku sangat mengagumi sangat mengagumi. Dan banyak sekali hal yang ya
pelajaran yang bisa diambil dari beliau-beliau ini gitu ya, karena ajarannya itu nggak cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak, tapi diikuti oleh banyak orang, manusia, dan sampai berabad-abad lamanya bahkan ya, itu ya. Termasuk juga kayak ahli filsafat Plato, Socrates ya, itu salah satu contohnya ya, Diogenes dan lain sebagainya. Itu mereka adalah tokoh-tokoh yang pandai mempengaruhi orang lain. Dan tentu ya sebenarnya memang sulit mengendalikan diri sendiri atau mempengaruhi diri sendiri, itu lebih sulit ya. Tapi ketika orang tersebut bisa mempengaruhi orang lain, tentu dia ada sense of bagian dari dirinya itu dia udah tahu gitu loh. Aku tuh orangnya seperti ini dan aku berdikari, aku percaya diri dengan bagian diriku yang ini meskipun belum sepenuhnya menguasai. Gimana ya bahasanya ya? Ya begitulah. Nanti kalau kamu belum paham berarti memang belum saatnya untuk paham. Sorry ya kalau memang kayaknya kayak misterius atau gimana gitu, atau mungkin banyak teka-teki ya. Memang nggak seru ya kalau nggak ada teka-teki itu, ya kan? Ya di sini ada Two of Wands ya, Four of Cups dan juga Eight of Wands. Bottom of the deck-nya The Emperor ya. Bahkan nanti di tahun 2022 kamu bahkan kamu sudah bisa menolak gitu ya, menolak apapun yang tidak sesuai dengan dirimu ya. Kalau dulu kamu masih ngelihat itu, masih pengen ngelihat sana, masih pengen ini, kamu ditawari aja gitu, padahal itu ditawari sesuatu hal yang kamu nantikan dari kemarin-kemarin, kamu udah aku enggak, karena kamu sudah berprinsip, karena kamu sudah bisa mengendalikan dirimu sendiri yang aku bilang tadi ya. Kamu hanya menunggu atau kamu hanya berpegang pada prinsipmu sendiri ya. Ini sebenarnya tiga hal ini hampir-hampir mirip tapi beda, kalau kamu rasain pasti beda ya. Terus ada Eight of Wands dan juga bottom of the deck The Emperor, karena kamu The Empress ya. Sebenarnya kamu punya potensi The Emperor juga. The Empress dan The Emperor ini ibarat yin dan yang. Kamu selama ini sudah menguasai yang kamu. Yang maskulin itu yang yin apa yang ya? Aku agak lupa. Perlu baca buku lagi, perlu refresh lagi. Intinya yang sisi feminim itu kamu sudah menguasai. Ya ini terserah kamu cowok, kamu cewek, terserah bebas gitu loh maksudku. Karena feminim itu semua orang punya energi feminim, semua orang punya energi maskulin, dan itu digunakan pada saat yang tepat ya. Divine feminim, divine maskulin. Meskipun kamu cowok, kamu juga punya sisi feminim. Meskipun kamu cewek, kamu punya sisi maskulin ya. Walaupun ada beberapa orang yang sisi maskulinnya itu lebih tinggi meskipun itu cewek, atau sisi feminimnya lebih tinggi meskipun itu cowok ya. Seperti itulah ya kehidupan. Kamu punya ini sisi maskulin dalam diri kamu yang masih terpendam, dan ini perlu kamu gali lagi nanti di tahun 2022, karena tentu kamu pelajaran hidup pertama sudah selesai, maka kamu pasti dikasih pelajaran lagi, kamu pasti dikasih ujian lagi biar meningkat ya. Masuk kelas 5 SD terus kelas 6 SD terus nggak naik ke SMP atau SMA. Dan naik itu kan pasti, kalau mau naik itu kan pasti ada sesuatu yang harus kita usahakan gitu ya. Nggak ada sesuatu hal itu yang gampang atau instan. Bahkan bikin mie instan itu pun kan nggak instan. Masuk aku mau bikin mie instan, kamu mikir tuh celing ada di depan kamu. Meskipun kamu mikir bisa pesen itu GoFood atau apalah, pesan-pesan yang online, tapi kan juga kamu perlu nunggu. Berarti kan tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang instan kan. Gitu ya. Di sini ada the beauty way ya. Kalau kamu memang benar-benar sudah mengerti tentang jalan hidup dan kamu sudah menjalaninya dengan
senang hati, ya di situ kamu sudah menemukan beauty way atau jalan yang indah. Karena sebenarnya kesuksesan itu bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap detik, setiap proses yang kita lakukan, setiap proses, setiap hembusan nafas kita bisa mensyukurinya. Itulah sukses yang sebenarnya ya. Jadi itu versiku sih. Nah, kan versinya orang beda-beda ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat yang udah nyimak sampai akhir. Maaf kalau ada ya banyak kata-kata atau yang menyinggung gitu, atau mungkin yang nggak cocok. Ya nggak apa-apa, kalian kasih kritik, saran, itu baik sekali. Tapi sekali lagi, kalau aku nggak ngikuti saran kamu, ya kamu jangan tersinggung juga. Kamu kan takutnya aku tersinggung, aku nggak tersinggung ya. Tapi aku nggak akan ngikuti semua saran, aku hanya ngikuti saran yang benar-benar cocok denganku. Ya ibaratnya kalau aku punya alergi udang kan, tentu aku nggak mau aku nggak mau ngikuti saran kalau kamu nyuruh aku makan udang, ya kan? Yang tahu kan diriku sendiri yang terbaik gitu ya. Dan terima kasih banyak, terima kasih banget buat para subscriber ya. Tanpa kalian channel ini juga nggak akan bisa terus ada, dan memang tujuanku untuk bikin channel ini juga punya banyak teman baru. Kita bisa sharing pengalaman ya di kolom komentar, silakan komentar aja. Tapi kenapa aku suruh komentar yang positif, karena teman-teman yang lihat juga ya, yang nonton, kalau lihat komentar negatif tuh sesuatu hal itu kan menular ya. Jadi kalau kamu di dekatnya sampah kan, meskipun kamu bukan sampah itu, tapi kamu pulang kan bajumu kan mesti bau sampah. Tapi kalau kamu di dekatnya orang bakar sate, mesti bau bajumu, ada bau satenya. Terus kalau kamu di dekatnya penjual parfum, pasti kamu akan bau parfum. Ya seperti itu ya ibaratnya ya. Kalau kamu sering nonton atau membaca hal-hal yang negatif, ya lama-kelamaan kamu akan terpengaruh. Makanya aku menjaga gitu loh, menjaga biar setiap komentar yang ada di video itu positif semua, biar menjaga kalian juga sebenarnya ya. Kalau aku tuh ibaratnya santai aja, positif negatif bagiku sama aja lah gitu loh, sama aja. Cuman ya itu tadi ya, aku pengennya memberikan yang terbaik untuk kalian para subscriberku. Ya selamat tahun baru ya buat teman-teman yang merayakan, yang enggak merayakan juga kita ambil aja sisi positifnya di tahun kemarin gitu. Kita ambil sesuatu yang berharga dan yang positif kita gunakan lagi. Kalau yang negatif kita lihat kenapa sih aku masih kita lihat apa yang perlu kamu perbaiki gitu loh, intinya seperti itu. Sorry kalau ngomongnya agak belepotan ya, karena di otak ini kan ya banyak yang pengen muncul tapi kadang-kadang tersendat di lidah gitu. Ya sorry, memang modelnya tarot readernya seperti ini ya. Sorry kalau banyak kekurangan gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah sabar ya nungguin. Kadang-kadang kan aku berhenti gitu. Aku akui kalian sabar banget ya, expert yang sabar ya. Ya sabar, kalian expert banget. Oke, itu aja. Semoga kalian sehat selalu dan di tahun depan kehidupan kalian jauh lebih baik lagi, dan semoga semesta selalu melindungi dan mengijabahi semua keinginan kalian. Amin. Ya udah gitu aja ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di tahun 2022. Bye bye.